Jika Anda masih bingung tentang cara memasang sekun kabel aki, silakan simak video ini sampai tuntas. Kita akan belajar cara memasang sekun kabel aki dengan benar. Di akhir video, Anda akan paham dan mahir cara memasang sekun kabel aki. Yang sedang Anda lihat ini adalah salah satu contoh crimping tool atau tang press yang biasa digunakan untuk memasang sekun kabel. Dan ini merupakan contoh sekun kabel yang biasa digunakan untuk terminal aki motor. Ini merupakan contoh kabel yang sudah dipasangi sekun. Ujung yang polos ini nanti akan dihubungkan ke alat yang membutuhkan power supply. Sedangkan ujung kabel yang sudah dipasangi sekun ini nanti yang akan dipasang ke terminal atau kutub aki. Ini adalah model sekun aki yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini. Sekun ini biasanya dipasang dengan menggunakan baut 10. Yang berwarna hitam untuk kabel negatif dan yang berwarna merah ini untuk kabel positif. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ya. Jika Anda membeli satuan, harga sekun ini Rp1.000 per bijinya. Jadi kalau sepasang seperti ini maka harganya Rp2.000. Di sini saya memiliki contoh sekun lainnya. Yang ini merupakan sekun untuk terminal kecil. Bisa digunakan untuk proyek-proyek elektronik atau bisa juga untuk kebutuhan lainnya. Biasanya dipasang dengan baut ukuran M3. Maksudnya baut yang memiliki diameter 3 mm. Supaya memiliki gambaran yang lebih lengkap, akan saya perlihatkan model sekun yang lain. Di sini saya memiliki model sekun seperti ini. Biasanya digunakan untuk terminal power supply atau adaptor. Mudah-mudahan Anda bisa melihatnya dengan jelas. Seperti ini bentuknya. Jika membeli satuan, yang ini harganya antara Rp500 sampai Rp1.000 per biji. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe-nya. Oke, kita lanjutkan. Beberapa perangkat elektronik ada yang menggunakan aki motor sebagai power supply-nya. Maka kabel ini dapat digunakan untuk alat-alat semacam itu. Untuk memasangnya, kita harus menggunakan baut seperti ini. Supaya lebih jelas, akan saya perlihatkan aki motornya seperti ini. Sekun kabelnya kita pasang di kutub akinya. Terbalik. Sekun berwarna hitam dihubungkan ke terminal negatif dan sekun berwarna merah dihubungkan ke terminal positif. Lalu nanti kita pasang bautnya ke sini. Dengan menggunakan baut dan sekun seperti ini, maka koneksi kaki akan lebih aman tentunya. Supaya kita lebih paham, akan saya perlihatkan bentuk terminal dan baut akinya. Baut yang digunakan adalah baut 10. Untuk kebutuhan lain, misalnya tidak dipasang ke aki motor, maka bisa menggunakan baut ukuran lain selama bisa masuk ke lubang sekun ini. Di sini kami sedang mengerjakan pemasangan sejumlah kabel. Kabel yang biasanya kami gunakan untuk kabel aki adalah kabel serabut jenis AWG 22. Untuk memasang sekun, alat bantu yang dibutuhkan antara lain tang, gunting, tang potong,
kemudian alat kupas kabel, timah dan soldernya, dan alat yang paling utama adalah tang press kun atau crimping tool. Tang press kun ini memiliki beberapa buah mata crimping sehingga dia dapat digunakan untuk mengkrimping sekun kabel ukuran kecil, menengah, dan besar. Saya sangat menyukai tang ini, selain karena fisiknya yang terlihat kokoh, juga dia terasa ringan saat digunakan untuk mengkrimping. Jika Anda menutup gagang crimping tool ini dan belum sampai mentok, maka dia akan mengunci seperti ini. Dan untuk melepaskan kuncinya, maka Anda harus menekan gagang sampai mentok. Sekarang kita akan langsung praktek untuk mengkrimping kabel ini. Kita kupas dulu ujung kabelnya. Oke, kita putar, tarik. Kabel yang ini juga kita kupas. Tidak usah terlalu panjang, cukup seperti ini. Lalu kita rapikan atau kita pilin serabutnya. Yang ini juga kita pilin. Ujung kabel ini nanti kita masukkan ke lubang sekun ini. Kita kasih timah dulu agar hasilnya nanti lebih bagus. Kita kasih timah secukupnya. Pemasangan sekun kabel ini bisa saja tanpa menggunakan solder atau tanpa kita kasih timah dulu, akan tetapi hasilnya kalau menurut kami akan lebih baik jika kabelnya dikasih timah dulu seperti ini. Kemudian setelah dikasih timah, rapikan sedikit ujung-ujungnya. Barangkali ada yang kurang rapi. Jika terlalu panjang boleh kita potong. Ujung kabelnya cukup seperti ini, kira-kira 5 atau 6 mm, kelihatan ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan kabel yang tadi telah kita kasih timah ke lubang sekun kabel seperti ini. Ujung kabel ini nantinya akan terjepit setelah kita crimping. Oh ya, sebelumnya akan kita lihat dulu bagian yang ada di balik plastik pelindung kabel sekun ini, supaya kita tahu seperti apa sih bentuk fisiknya. Kita kupas dulu plastik pelindungnya. Ujung kabel akan terjepit dengan kuat oleh bagian ini. Jadi pada saat nanti mengkrimping, plat ini akan tertekan sehingga dia menjepit ujung kabel. Mohon maaf jika gambarnya kurang jelas. Coba saya miringkan seperti ini. Terbayangkan apa yang saya maksudkan? Oke, sekarang akan langsung kita praktekkan proses crimpingnya. Masukkan kabelnya seperti ini. Posisikan dengan pas. Lalu kita masukkan seperti ini ke crimping toolnya. Lalu kita tekan gagang crimping toolnya sehingga sekun kabelnya terjepit atau tertekan. Tekan gagangnya dengan kuat. Bila perlu, Anda dapat meletakkannya di atas meja lalu menekannya seperti ini. Seperti Anda saksikan, sekarang sekun kabel telah menjepit kabel dengan kuat. Sekarang kita lepaskan. Oke. Sekarang kita crimping kabel yang berwarna hitam. Kita masukkan kabelnya. Pasang ke crimping tool. Lalu kita tekan gagang crimping toolnya. Tekan dengan keras. Ya, sekarang kabel hitam sudah kita pasangi sekun kabel. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, pada crimping tool ini ada sebuah tuas kecil yang akan menjadi kunci saat kita mengkrimping. Perhatikan,
Saat kita menekan gagang crimping tool ini, jika tekanan kita belum sempurna, di mana pada bagian kepalanya atau di sini terlihat masih ada renggang atau ada celah seperti ini, maka gagang ini akan terkunci atau tidak dapat kita renggangkan. Untuk itu, kita harus menekan gagang ini sampai penuh atau sampai sempurna seperti ini. Maka gagang crimping tool ini akan berbalik atau kembali menjadi terbuka. Oke. Tadi kita sudah mengkrimping satu buah kabel. Sekarang kita akan coba sekali lagi dengan mengkrimping kabel lainnya. Silakan Anda perhatikan tahap demi tahapnya.
Demikian video ini kami sajikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami berikutnya.